warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan pahlawan? Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang mereka lakukan? Gambar pertama, menjenguk temannya yang sedang sakit. Gambar kedua, mencintai lingkungan. Gambar ketiga, membantu yang sedang kesusahan. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Ini adalah sikap yang baik ya anak-anak, yang patut kita contoh. Hal baik apa yang bisa anak-anak contoh? 1. Peduli terhadap teman kita. Dan 2. Peduli terhadap lingkungan. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, anak-anak bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciauruteun. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. A. Perjuangan yang dilakukan adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. B. Beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. C. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut.
Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. 2. Sultan Hasanuddin atau Ayam Jantan dari Timur dari Kerajaan Goa Taluh, Makassar. Ketiga, Raja Bala Putradewa dari Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Yang keempat, Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Yang terakhir, Prasasti Ciareteun peninggalan Kerajaan Tarumanegara, Bogor. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putradewa? 1. Membangun armada laut yang kuat. 2. Pada masa pemerintahan Bala Putradewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. 3. Raja Bala Putradewa dengan bantuan Raja Dewa Palawadewa di Bali telah mendirikan vihara di Nalanda atau India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. 4. Perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani dan tegas. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? 1. Memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. 2. Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. 3. Gigih, pemberani, dan rela berkorban. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin? 1. Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC. 2. Beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. 3. Beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. 4. Gigih, pemberani, dan rela berkorban. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk? 1. Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. 2. Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya baik tak kala masih menjadi prajurit, patih hingga panglima perang. 3. Tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir bahwa saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Sifat-sifat cahaya.
cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. 2. Cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening, tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya. Nah anak-anak, setelah melakukan percobaan, catat proses percobaan dan peristiwa yang terjadi tersebut dalam lembar laporan berikut. Laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya, contohnya sebagai berikut. Percobaannya seperti ini ya laporannya. Aspeknya ada nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan. Terus percobaan pertama tentang percobaan cahaya merambat lurus. Yang kedua, percobaan cahaya menembus benda bening. Ketiga, percobaan cahaya dapat dipantulkan. Keempat, percobaan cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan yang pertama, mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, mengetahui cahaya dapat menembus benda bening. Percobaan ketiga, mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Percobaan keempat, mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Dan alat dan bahan, percobaan ke-1, 3 buah karton, sebuah lilin, korek api, dan isolasi. Percobaan 2, cermin datar dan lampu senter. Percobaan ketiga, cermin datar dan lampu senter. Dan percobaan keempat, sebuah gelas berisi air dan sebuah pensil. Aspek yang keempat yaitu langkah kerja. Percobaan pertama, lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin, tepat di belakang lubang. Lalu coba menggeser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Percobaan kedua, percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda yang transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap dan benda-benda berwarna bening, tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Percobaan ketiga, pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Percobaan keempat, pensil setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Yang terakhir, hasil pengamatan.
Cahaya lilin atau senter dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar, cahaya dapat merambat lurus. Percobaan kedua, cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat, sedangkan sebaliknya pada benda tidak bening seperti kardus, cahaya tidak bisa. Percobaan 3, cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Percobaan 4, pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok. Kesimpulan dari percobaan di atas, berdasarkan hasil pengamatan bahwa sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu cahaya dapat merambat lurus, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat memantul. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye, see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man, ain't my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.